Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, kami bersyukur kesempatan yang baik ini tibalah saatnya kami untuk menyempurnakan janji kami, yaitu menyelesaikan pembahasan soal-soal bangun ruang Sidatar pada episode yang kelima atau episode yang terakhir. Adapun yang kita bahas pada episode yang terakhir ini adalah pembahasan luas permukaan dan volume gabungan atau kombinasi dari dua bangun ruang sisi datar, khususnya adalah prisma dan limas. Mudah-mudahan dengan sajian ini nanti bermanfaat bagi siapa saja yang membutuhkan. Karena bagi kami, sekecil apapun kebaikan yang bisa kita bagikan kepada orang lain, insya Allah akan menjadi investasi amal soleh. Dan Anda pun bisa mendapatkan kesempatan itu dengan membagikan video-video dari sahabat Matematika Channel kepada siapa saja yang membutuhkan. Jangan pernah kita meremehkan untuk berbuat baik kepada sesama, sekalipun kelihatannya sederhana dan kecil. Karena bisa jadi sesuatu yang kelihatan sederhana dan kecil itu, tetapi dia mendatangkan kebaikan yang banyak, baik bagi diri kita maupun bagi orang lain. Dan sesungguhnya sebaik-baik manusia itu adalah yang banyak memberi manfaat bagi sesamanya. Baik, mari selengkapnya kita ikuti pembahasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Edisi pembahasan soal bangun ruang sisi datar. Soal nomor 11. Sebuah prisma alasnya segitiga berukuran 7 cm, 24 cm, dan 25 cm mempunyai volume yang sama dengan limas yang alasnya persegi dengan diagonal 30 cm dan tingginya 42 cm. Tentukan luas permukaan prisma itu. Aduh Pak, kok ada prisma, ada limas dicampur-campur begitu? Tenang, santai, rileks, tarik nafas, hembuskan, kembali fokus. Ikuti saja dengan enjoy, dengan rileks, tapi tetap fokus, pasti mudah. Ya, mari kita urai bersama. Kita mulai dari alas prisma segitiga berukuran 7 cm, 24 cm, dan 25 cm. Ingat materi yang sudah kita pelajari bersama sebelumnya. Bilangan 7, 24, dan 25 merupakan bilangan triple Pythagoras, bahkan triple primitif. Kalau ketiga bilangan ini triple Pythagoras, berarti dia adalah ukuran dari segitiga siku-siku. Artinya alas prisma merupakan segitiga siku-siku, bukan sembarang segitiga, tetapi segitiga siku-siku. Kalau dia segitiga siku-siku, maka untuk menghitung luas segitiga siku-siku kita menggunakan alas dan tinggi sepasang sisi yang merupakan sisi siku-siku, bukan sisi miring, yaitu alas dan tinggi segitiga adalah 7 dan 24. Nah, kita gambar di sini. Ini segitiganya. Ini merupakan alas dari prisma dalam soal itu. Berukuran 7, 24, 25. Kemudian limasnya diketahui bahwa alasnya berbentuk persegi yang diketahui ukuran diagonalnya, bukan ukuran sisinya. Karena yang terkait dalam soal ini adalah volume, bukan luas, kita tidak harus menghitung sisi dari persegi ini. Lupa lah untuk menghitung luas persegi. Persegi, ya persegi. Persegi itu
merupakan belah ketupat yang diagonalnya sama panjang. Maka untuk menghitung luas persegi yang diketahui ukuran diagonalnya, kita bisa meminjam rumus luas belah ketupat. Gitu. Baik. Ya, ini keterangannya yang saya sampaikan tadi. Alas limas persegi bisa dipandang sebagai belah ketupat yang diagonalnya sama panjang, maka luas alas prisma sama dengan luas belah ketupat. Nah, di sini ditanyakan luas permukaan prisma. Untuk menghitung luas permukaan prisma, kita butuh tinggi prisma. Sedangkan tinggi prisma belum diketahui. Bagaimana kita menghitung tinggi prisma? Kita cari di soal, ada kata kunci apa? Ada hubungan apa antara prisma dan limas? Volumenya sama. Maka untuk mencari tinggi prisma, gunakan kata kunci volume prisma sama dengan volume limas. Nah, misalkan untuk tinggi prisma adalah TP. Volume prisma adalah luas alas prisma dikali tinggi prisma. Volume limas sepertiga luas alas limas dikali tinggi limas. Sebelah kiri, luas alas prisma adalah luas segitiga siku-siku yang alasnya 7, tingginya 24. Sedangkan luas alas limas adalah luas persegi yang dipandang sebagai belah ketupat yang diagonalnya sama panjang. Kita tulis dulu rumusnya. Luas alas prisma, alas kali tinggi segitiga per 2 dikalikan tinggi prisma berarti TP sama dengan sepertiga kali luas alas limas yang berbentuk belah ketupat dengan diagonalnya sama, D kali D per 2, kalikan tinggi limas, kita tulis TL. Nilai-nilai yang sudah diketahui kita substitusikan. 7 dikali 24 adalah alas dan tinggi segitiga per 2. Dikalikan tinggi prisma akan kita cari, sama dengan sepertiga dikali diagonal kali diagonal adalah 30 dikali 30 per 2 dikali tinggi limas diketahui dalam soal tingginya 42 cm. Kita tulis di sini. 7 dikali 24 per 2 sama artinya 7 dikali 12 84. Ruas kiri 84 kali tinggi prisma. Sama dengan untuk ruas kanan sepertiga dikali 30 dikali 30 per 2. Berarti 900 dibagi 6 adalah 150. Kalikan tinggi limas 42. Sehingga tinggi prisma sama dengan 6.300. Hasil dari 150 dikali 42 dibagi 84 adalah koefisien dari TP. Hasilnya sama dengan 75. Jadi tinggi prisma adalah 75 cm. Tinggi prisma sudah diketahui. Ditanyakan luas permukaan prisma. Kita gunakan rumus luas permukaan prisma. 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi. Sama dengan 2 kali luas segitiga. Tadi 7 kali 24 per 2. Ditambah keliling alas berarti keliling segitiga. 7 tambah 24 tambah 25. Lihat di sini. Dikalikan tinggi prisma 75 yang baru kita dapatkan. Hasilnya 168 ditambah 4200 sama dengan 4268. Jadi luas permukaan adalah 4368 cm persegi. Ya, tarik napas dulu. Ya, rileks. Masih punya satu soal lagi.
Lanjut. Soal yang ke-12. Perhatikan bangun berikut. Bangun pada gambar diketahui ukuran prisma adalah 12 kali 12 kali 6. Berarti alasnya persegi. Sedangkan tinggi limas, perhatikan yang bagian atas, adalah 8 cm. Tentukan A. Luas permukaan bangun gabungan ini. B. Volume bangun. Ya, gabungan ini maksudnya. Baik, kita selesaikan. Yang pertama adalah atau A. Luas permukaan bangun. Bangun ini gabungan dari prisma dan limas. Kita tidak bisa menggunakan cara luas prisma kita hitung berdiri sendiri, luas limas kita hitung berdiri sendiri. Tidak demikian. Kita harus kontak bangun realnya bagaimana. Yang namanya luas permukaan itu luas dari semua bagian bangun yang bisa kita raba. Bagian luar dari bangun, sisi dari bangun itu. Nah, sebelum kita menghitung untuk luas bangun ini, pada bagian limas baru diketahui tinggi dan ukuran rusuk alasnya. Kita untuk menghitung luas segitiga sisi tegak pada limas, kita butuh yang namanya tinggi segitiga sisi tegak. Diketahui tinggi limas 8 cm. Kemudian dari pusat limas ini kita tarik sampai memotong rusuk di tengah-tengah. Ini panjangnya adalah setengah dari rusuk alas, yaitu setengah dari 12, 6 cm. Nah, tinggi segitiga adalah kita misalkan X, sisi miring ini 6, 8, X. Kita gunakan triple 6, 8, X itu kita gunakan triple 6, 8 itu pasangannya 10. Dari mana? Kalau kita bagi 2, 3, 4, 5. Kalau 6, 8, 10. Semakin langsung ya. Ya, karena sudah kita lalui berbagai soal yang memuat triple, ada yang saya singkat-singkat. Jadi tinggi segitiga atau X ini adalah 10 cm. Kalau Anda kurang paham ya ini boleh kamu bagi 2 dulu. 6 dan 8 kamu bagi 2 mendapatkan 34, pasangannya 5. Karena 34 itu dari 6 dan 8 kamu bagi 2, berarti untuk mendapatkan yang belum diketahui pasangan dari 6, 8, hasilnya 5 itu kamu kalikan 2. 10 ya. Baik, sekarang kita hitung luas permukaan bangun. Nah, kita amati siapa saja permukaan bangun ini. Yang pertama adalah alas dari prisma atau balok ini. Luas alas. Yang bagian atas prisma atau alas limas tidak ada. Tidak dihitung, dia itu di dalam, tidak bisa kita raba. Alas dari limas atau tutup dari prisma ini tidak bisa kita raba. Dia bukan permukaan bangun. Yang namanya permukaan itu ya semua yang di bagian muka dari bangun. Baik itu posisinya di bawah, depan, belakang, kanan, kiri, atau atas. Yang penting posisinya dia adalah merupakan bagian luar dari bangun itu. Luas alas. Kemudian ditambah keliling alas kali tinggi merupakan dinding dari prisma atau balok ini. Dindingnya. Ditambah 4 kali luas segitiga atap ini. Atapnya segitiga sebanyak 4 buah. Semuanya ukurannya sama. Saya ulangi. Luas alas ditambah luas dinding yang rumusnya keliling alas kali tinggi. Ditambah 4 kali luas segitiga adalah atap dari bangun ini. Luas alas 12 kali 12 ditambah 4 kali 12 merupakan keliling alas, dikalikan 6 adalah tinggi dari balok atau prisma. Ditambah 4 kali luas segitiga yaitu setengah kali 12 kali 10. Hasilnya 144 tambah 288
ditambah 240 sama dengan 672. Jadi luas permukaan bangun adalah 672 cm persegi. B. Volume bangun gabungan. Kalau volume bangun gabungan gampang. Bangun prismanya volumenya utuh, bangun limasnya volumenya utuh. Ya udah, volume sama dengan volume balok atau prisma ditambah volume limas. Untuk balok atau prismanya 12 kali 12 kali 6. Untuk limasnya sepertiga kali luas alasnya 12 kali 12 kalikan tingginya adalah 8. Sama dengan 864 ditambah 384, hasilnya 1248. Jadi volume bangun adalah 1248 cm3. Oke, 12 soal dengan berbagai variasi, modifikasi, dengan berbagai tingkat kesulitan yang berbeda-beda sudah kita sajikan. Ya, sudah kita sajikan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi referensi rujukan Anda belajar untuk nanti Anda kembangkan pada soal-soal yang lain. Ayo berlatih. Ada 4 soal, perhatikan. 1. Sebuah bak mandi berbentuk balok berukuran panjang 160 cm, lebar 80 cm, dan kedalaman 120 cm telah terisi 2/3 bagian. Karena listrik mati, untuk memenuhi bak itu harus menimba dengan timba berbentuk kubus yang rusuknya 40 cm. Berapa timba air yang dibutuhkan hingga bak mandi itu penuh? Sudah terisi 2/3. Berarti kamu tugas semuanya mengisi yang sepertiga bagian itu dengan timba yang berbentuk kubus rusuknya 40 cm. 2. Sebuah balok diketahui perbandingan panjang, lebar, dan tinggi 6:5:3 dan luas permukaannya 504 cm persegi. Hitung volume balok itu. Dibalik ya, kalau soal yang kita contohkan, yang diketahui volume ditanyakan luas, di sini dibalik, diketahui luas tanyakan volume. 3. Perhatikan gambar. Ini rusuk alasnya 16, tinggi balok atau prismanya 4. Jika tinggi limasnya 6 cm, tentukan volume bangun pada gambar, luas permukaannya. Ini sama dengan yang kita bahas tadi. Ini sama dengan yang sudah kita bahas, hanya beda ukuran. Berikutnya nomor 4. Gambar berikut adalah prisma dengan ABFE berbentuk trapesium. Trapesium siku-siku. Luas permukaan prisma adalah, kita sudah berikan contoh prisma yang tegak dengan alasnya trapesium sama kaki. Ini prisma tidur, alasnya trapesium siku-siku. Jadi kita buat variasi yang beda biar Anda ada nuansa tantangannya, tidak hanya sekedar apa itu copy paste gitu ya. Jadi caranya tidak hanya sekedar copy paste cara, tapi ada modifikasi sehingga kamu perlu berkreasi. Anda perlu kreatif. Oke, demikian. Selamat mengerjakan dan sukses buat Anda. Oke, selesai sudah 2 soal dari kombinasi atau gabungan bangun ruang prisma dan limas yang kita diminta untuk menentukan volume maupun luas permukaannya. Dan dengan berakhirnya pembahasan pada episode kelima ini, maka kami akhiri sampai di sini untuk sajian kami edisi khusus pembahasan soal-soal bangun ruang sisi datar. Sampai berjumpa di edisi yang lain pada kesempatan yang lain.
melalui channel yang sama, Sahabat Matematika Channel, sahabat belajar matematika Anda untuk hebat dalam prestasi matematika. Sampai berjumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Anda bagikan video ini kepada yang lain. Insya Allah akan menjadi amal soleh.